Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita ya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali di gereja Bethel Roh Kudus, Rumah Pemulihan Jalan 47 Sidikala. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, yang ada di rumah atau dimanapun. Apapun
kami sudah tiba di rumah kudus-Mu Bapa. Satu hal kerinduan kami untuk berjumpa dengan Yesus lewat ibadah kami hari ini. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengambil dari seluruh kehidupan kami. Baik kami sebagai jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang mempersiapkan hati kami tempat Roh. Bapa, pujian penyembah kami hanya untuk kemuliaan ibadah kami Bapa, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan supaya Tuhan Yesus yang berdaulat atas pujian penyembahan kami. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri. Kiranya Roh Bapa yang bekerja mengambil dari seluruh dan setiap hidup kami supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu. Penuhi kami dengan rahmat yang baru sehingga kami bisa berkata-kata yang benar kepada Tuhan. Juga ketika kami Tuhan akan mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Mu di tempat ini. Engkau berkati hati kami bagaikan ladang yang subur tempat firman Tuhan ditabur. Karena firman Tuhan iya dan amin, kekuatan dan pelita, terang menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Ini ibadah kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita masuk dalam penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan. Rindu bersekutu. Rindu memberikan mazmur yang terbaik bagi dunia. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah Juru Selamat kami yang layak dipuji dan disembah. Bapa yang baik, hanya Engkau yang akan memberikan kami dapat melayakkan kami, dapat menguruskan kami dalam pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus, hadirlah atas kami, pimpin dan ajarilah kami, agar kami mampu untuk menyembah. Engkau yang berotoritas sepenuhnya atas kami, supaya kami dapat merasakan hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
Yesus namanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita jadikan hati kita menjadi ladang yang subur untuk ditaburkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Jalan tak tersalah. Haleluya.
Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang perkataan, di mana perkataan keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya kita menyanyikan pujian ini. Katakan kepada Tuhan bahwa mulutmu penuh dengan pujian. Mulutmu hanya dipenuhi perkataan-perkataan berkat, bukan perkataan-perkataan di luar kebenaran firman. Mari jemaat Tuhan, dengan lembut, hanya jemaat saja, katakan mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Amin, amin, sekali lagi dengan lembut, katakan dengan iman. Mulutku Saudaraku yang terkasih, selidiki hatimu. Apakah sepanjang hari engkau memberi penghormatan kepada Tuhan lewat mulut bibirmu? Apakah sepanjang hari mulut bibirmu selalu memperkatakan berkat, tidak pernah memperkatakan di luar daripada firman Tuhan? Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri semuanya. Semuanya mari bangkit berdiri. Beri penghormatan kepada Tuhan. Beri penghormatan kepada Tuhan. Ucapkan dengan iman. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
jiwa kami telah dikuasai oleh surgawi. Amin. Roh dan jiwa kami telah dikuasai oleh Roh-Mu. Sehingga saat kami mendengarkan firman, kami memperoleh pengertian akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami nyatakan kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai kutuk yang didatangkan oleh kita sendiri dan melalui perkataan kita. Semalam sudah saya bahas sedikit. Hari ini kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita semua yang ada di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan, dan juga keluarga kita yang ada di rumah, saya merindukan kita semua orang-orang yang bebas dari kutuk. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita berharap benar-benar bebas dari kutuk? Sebab dalam Galatia 3:13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk. Artinya Kristus sudah menebus kita dari segala kutuk akibat dari kejahatan, akibat dari dosa-dosa kita. Tetapi tanpa kita sadari di zaman sekarang ada orang mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri. Tuhan melepaskan kutuk, tetapi malah dianya mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri melalui perkataannya. Makanya lagu kita tadi mengatakan, mulutku penuh dengan pujian. Saya mau tanya dan jawab di dalam hatimu Bapak Ibu Saudara, apakah mulut kita sudah penuh dengan pujian? Jangan-jangan mulut kita penuh dengan sungut-sungut. Jangan-jangan mulut kita penuh dengan amarah. Jangan-jangan mulut kita penuh dengan hal-hal yang melihat kekurangan-kekurangan dalam diri kita, kekurangan-kekurangan dalam keluarga kita. Tetapi lagu tadi mengatakan, mulutku penuh dengan pujian. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita ingat senantiasa, bahwa mulut Bapak Ibu Saudara dan mulut saya adalah penuh dengan pujian. Mari kita lihat, ada banyak hal karena perkataan, karena mulutnya sendiri, ada orang yang terkena kutuk. Salah satu contoh bagaimana bangsa Israel musnah. Bangsa Israel kan baru-baru ini yang merdeka, tidak terlalu jauh dari Indonesia. Padahal mereka bangsa pilihan, mereka bangsa yang dinaungi oleh Tuhan. Bayangkan ketika malam diberi tiang api, ketika siang diberi tiang awan. Hanya orang Israel yang tidak kepanasan pada siang hari, dan hanya orang Israel yang tidak kedinginan pada malam hari. Ini sebuah berkat yang tidak didapatkan oleh semua bangsa. Kita di sini kedinginan. Kita di sini malam jam 7 sudah merasakan sesuatu yang menggerogoti tubuh kita, kedinginan. Tapi bangsa Israel tidak merasakannya sampai mereka mengucapkan kutuk atas diri mereka sendiri. Tuhan menyertai mereka. Saya katakan hari ini, tidak ada seperti orang Israel. Bahkan sampai bersungut-sungut pun mujizat terjadi. Hanya orang Israel. Mereka bersungut-sungut minta daging, Tuhan beri. Coba kita, jangankan bersungut-sungut, udah beriman pun gak akan dikasih. Tuhan berkati, toh juga gak diberkati. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Tetapi orang Israel sangat unik. Bahkan bersungut-sungut pun menerima mujizat. Tuhan menuntun mereka ke tanah Kanaan, lalu bertemu dengan sumber air di Mara, sumber air yang pahit. Lalu mereka bersungut-sungut, Tuhan, apa yang kau lakukan? Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis. Dengan sungut-sungut mereka bisa melakukan mujizat. Walaupun itu gak harus ditiru, jangan ditiru ya. Itu sesuatu yang salah. Tapi saya mau tunjukkan bahwa itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, dalam kehidupan orang-orang Israel. Orang Israel sangat unik dibandingkan yang lain. Tetapi ada saat
mereka memperkatakan kutuk, sekalipun penyertaan Tuhan ada dalam diri mereka, kutuk itu menghancurkan mereka. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dari Matius 27 ayat 17. Kita awali bagaimana Israel hancur, bagaimana mereka dimusnahkan pada waktu itu oleh Nazi. Itu semua efek dari kutuk. Ya, bayangkan Tuhan tidak rela mereka kedinginan, kok malah dimusnahkan? Tuhan gak rela mereka disakiti oleh matahari sehingga mengirim tiang awan, tapi kok bisa hancur sebelum mereka sekarang ada. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini awal kutuk masuk ke dalam diri mereka. Dan hari ini kita akan belajar awal kutuk masuk dalam diri kita. Ada berapa banyak orang Kristen sudah bersungguh-sungguh, rajin gereja ya, ibadah puasa ya, baca Alkitab ya, doa tiap hari ya, tapi stuck, buntu. Seolah-olah apa yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil. Itu karena kutuk. Itu penyebabnya kutuk. Dan hari ini kita harus lepaskan semua kutuk itu. Supaya apa yang kita lakukan, ada orang rajin ibadah, rajin. Bahkan sampai lebih dalam kita telusuri, dia rajin memberi. Walaupun keadaannya tidak seberhasil atau tidak seberuntung yang lain. Ada, tapi kehidupannya buntu. Seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Itu penyebabnya kutuk. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang Israel dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, matahari dan dinginnya malam, Tuhan tidak rela kalau itu melukai mereka. Tetapi karena mulut mereka, penyertaan Tuhan itu tidak bisa membendung kutuk terjadi dalam hidup mereka. Mari sama-sama kita baca 1 dan 3 ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki, ku bebaskan bagimu, Yesus atau Barabas? Yesus, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Perhatikan, ini dua orang yang sangat-sangat berbeda. Yesus Kristus orang yang tidak melakukan dosa, tapi Yesus Barabas orang yang penuh dengan kejahatan. Jadi kira-kira seperti ini. Pilatus pada waktu itu tidak mendapati kesalahan di dalam diri Yesus Kristus. Ya, tetapi ada tiba waktunya pelepasan, atau saya nggak tahu namanya di Indonesia, mungkin bebas bersyarat mungkin ya, dari penjara. Ya, ada satu orang dikaruniai bebas. Pilatus berharap yang dibebaskan adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus tidak didapati kesalahan. Tetapi karena kebencian orang Israel, kita sudah tahu kenapa orang Israel benci. Nanti kita ulang kalau tidak tahu. Ya. Tetapi karena kebencian orang Israel kepada Kristus, sekalipun orang yang tidak bersalah harus tetap dihukum. Dan apa yang terjadi? Orang Israel memilih Barabas, penjahat. Perhatikan, di sini awal kutuk terjadi. Mereka menolak berkat, tetapi memilih kutuk. Barabas digambarkan sebagai orang yang jahat, dan memang perilakunya, karakternya sangat jahat, tetapi mereka memilih itu. Di sini awal masuknya kutuk kepada orang Israel. Mari kita lihat, setelah itu mulai diperkuat melalui perkataan. Maka hati-hati. Kita baca dalam Matius 27 ayat 24. Kita lompat ke 24. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kalau tidak ketemu silakan dibuka Alkitab elektroniknya. Sama-sama. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Artinya dia berusaha melepaskan Yesus, tetapi itu semua sia-sia. Kenapa Pilatus melepaskan Yesus? Karena memang tidak ada kesalahan Yesus. Malah sama-sama, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini.
Itu urusan kami sendiri. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab. Ini Bapak Ibu Saudara, perkataan mereka memasukkan kutuk ke dalam bangsa mereka. Sangat mengerikan. Sama-sama kita baca satu dua. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas. Itulah sebabnya sempat hilang negara Israel. Karena mereka sudah membawa kutuk kepada mereka dan juga kepada keturunan mereka. Mereka berkata, biar ditanggungkan kepada kami. Maka kita lihat bagaimana waktu itu Najib membunuh mereka, memusnahkan semua orang Israel dan seluruh keturunan. Ini hanya karena perkataan, hanya karena pengakuan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka saat ini hati-hati gunakan. Ada lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Itu tentang orang-orang Israel secara keseluruhan. Ada berapa banyak di antara kita yang selalu memperkatakan di luar pujian, selalu memperkatakan hal-hal yang buruk. Ada berapa orang memang bercanda, tapi saya tunjukkan nanti bahwa orang yang bercanda yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan tetap ada efeknya. Ada berapa banyak anak-anak muda paling banyak sering bercanda. Ngapain ya kau datang? Sial aku kalau kau datang. Berapa banyak orang berkata seperti itu? Ya, ada suami istri berkata karena bercanda, bukan karena emosi, bukan karena marah. So, yang suami berkata seperti ini, kenapa aku mau sama kamu? Jelek kali kau rupanya. Itu bercanda, ya. Tapi tanpa kau sadari engkau sedang menanam bibit kebencian di hatimu, sehingga engkau ketemu sama istri, kok jelek ya? Ya. Ketika engkau ketemu sama temanmu, engkau selalu berkata sial. Tanpa kau sadari engkau sedang memasukkan kutuk ke dalam dirimu, kutuk yang namanya sial. Sehingga setiap engkau ketemu dengan orang tersebut, engkau akan mulai mengalami yang namanya sial. Maka saya katakan hari ini, isi mulutmu dengan pujian. Sama-sama katakan, saya isi mulut saya dengan pujian. Saya isi mulut saya dengan pujian. Karena ini sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Mari kita lihat bagaimana Petrus mengisi mulutnya dengan sangkalan, menyangkal Yesus, dan ada efek yang besar terjadi di dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita harus pelajari ini supaya kita jangan sembarangan mengucapkan sebuah kata, sembarangan mengucapkan sebuah kalimat. Ada berapa orang hancur bisnisnya, usahanya karena perkataannya. Ya, karena pandemi ini sudah mulai terganggu jualan, sudah mulai tidak laris. Maka lihat setiap minggu berkurang. Karena engkau berkata pandemi, selama pandemi bisnismu akan hancur. Tanpa engkau sadari, engkau sedang memasukkan kutuk kepada pekerjaan, kepada usaha. Maka hari ini rubah itu semua. Nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan merubah Petrus dari perkataan menyangkal menjadi perkataan berkat. Ini harus kita tiru, harus kita implementasikan dalam hidup kita, supaya yang selama ini kehidupan kita buntu menjadi lancar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes. Kita mulai dari Matius 12 ayat 36. Ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap perkataan walaupun itu didasari candaan, didasari tidak serius, apapun itu akan selalu diperhadapkan dengan efek yang terjadi. Ya. Tidak sedikit kita temukan di dunia ini karena candaan nyawa hilang. Ya. Baru-baru ini saya melihat di sebuah televisi, di media sosial, seorang siswa lumpuh dan tidak bisa bicara karena bercanda dengan temannya. Temannya mau duduk, tapi kawannya tarik kursinya, sehingga terjadi masalah pada tulang ekor, sehingga lumpuh dan tidak bisa bicara. Ini hanya karena canda, hanya main-main.
Jadi jangan ada orang beranggapan bersembunyi di balik, oh bercanda Pak Pendeta. Nggak serius kok. Setiap sesuatu yang kita ucapkan secara serampangan, tidak mikir dulu, langsung ngomong, harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Kadang-kadang suami istri kan suka ngomongnya saja ketika emosi, nggak peduli. Kadang-kadang teman sesama teman suka ngomong aja, nggak peduli, asal keluar. Mari sama-sama kita baca. Hari ini kita harus sama-sama katakan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Ayo semangat, 1, 2, 3 ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Haleluya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan, orang harus. Candaan juga bagian dari sia-sia. Apa gunanya bercanda? Oh, tapi supaya hidup kita tertawa. Supaya, sekali lagi saya katakan, boleh bercanda, bukan berarti kita anti bercanda. Jadi tiba-tiba kita gini aja terus gini. Shalom. Udah datang? Enggak juga harus seperti itu. Tapi perhatikan candaanmu, apakah itu sia-sia atau tidak? Amin. Haleluya. Dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi saya ingatkan, hamba-hamba Tuhan, pelayan jemaat, jangan asal enaknya aja ngomong. Amin. Sebab itu akan dipertanggungjawabkan suatu saat. Haleluya. Amin. Amin. Istri, suami, jangan asal ngomong. Ya, jangan asal ngomong. Jangan asal memperkatakan sesuatu kepada anakmu. Sikit-sikit bodoh, apa segala macam, ya. Jangan. Karena itu akan engkau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Artinya tidak ada sesuatu yang bercanda kalau itu tidak berguna. Haleluya. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Petrus memiliki konsekuensi yang sangat besar. Ini membuat saya takut sebagai hamba Tuhan. Ya, takut dalam arti untuk berubah, bukan takut jadi down. Ada berapa banyak orang ketika diceritakan tentang neraka takut, depresi, stres. Oh bukan. Ketika diceritakan tentang neraka kepadamu, engkau punya motivasi supaya tidak masuk neraka tapi jadi masuk surga. Itu baru benar. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Petrus masuk ke dalam kutuk. Bahkan dia jatuh dari status sebagai orang yang disebut murid. Hanya karena perkataannya, mungkin ini belum pernah dibaca, tapi beberapa orang mungkin sudah pernah. Petrus pernah kehilangan status sebagai murid hanya karena perkataannya yang sia-sia. Walaupun kembali ditarik menjadi seorang murid. Mari kita lihat dalam Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72. Kita akan lihat Bapak Ibu pelan-pelan waktu kita baca. Saya mau hari ini kita benar-benar mengerti tentang perkataan. Jadi pulang dari sini kita seperti nyanyian tadi, mulutku penuh dengan pujian, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Saudaraku yang terkasih, ini berbicara ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mulai dibawa kepada penghukuman. Lalu ayat 67 selanjutnya, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Terus ayat selanjutnya sama-sama. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah air. Petrus melalui ucapannya mengatakan, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengetahui dia. Terus ayat selanjutnya, ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka.
Lanjut. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. 3 kali Petrus memperkatakan sesuatu yang mengatakan aku tidak mengenal Yesus. Perhatikan, orang tahu ini hanya sebagai sangkalan, tetapi secara tidak sadar dia menarik dirinya dari pengenalan akan Yesus. Dia menarik dirinya keluar dari pengenalan akan Yesus. Dia sebagai murid, dia tarik keluar. Oh, aku tidak mengenal dia. Secara tidak langsung dia berkata, aku bukan murid dia. Terus ayat selanjutnya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Orang yang ketakutan dan orang yang selalu berbuat salah akan cenderung mengutuk dan akan cenderung bersumpah. Sampai dia bersumpah dan sampai dia mengutuk, tanpa dia sadari dia juga sudah mengutuk dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Ayat terakhir, ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Artinya Petrus ketika 3 kali menyangkal Yesus, dia menyesal. Perhatikan, ada berapa banyak orang Kristen ketika melakukan sesuatu, memperkatakan sesuatu, menyesal. Ada beberapa banyak orang Kristen marah-marah, emosi, marah-marah, setelah itu timbul penyesalan. Hal itu dilakukan oleh Petrus. Tapi ingat, sesuatu yang engkau ungkapkan akan ada efeknya. Sebab Alkitab mencatat itu harus engkau pertanggungjawabkan. Dan apa yang terjadi bagi Petrus? Efek yang terjadi bagi Petrus, dia tidak dianggap lagi sebagai murid. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara. Markus 16 ayat 7. Efek dari perkataan Petrus. Tadi kan dia katakan, aku tidak mengenal dia. Secara tidak langsung dia mengatakan kepada orang-orang itu, aku bukan muridnya dia. Dan oleh karena perkataannya itu, dia sama sekali tidak lagi dianggap sebagai murid. Ini sangat menyedihkan. Maka saya katakan, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, saya ingatkan. Mungkin engkau menyadari dirimu sebagai pelayan, tapi karena perkataanmu, karena kutuk yang engkau keluarkan, engkau bukan lagi sebagai pelayan di mata Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mencatat ketika orang berkata, Yesus, Yesus, aku bernubuat dalam namamu, aku menyembuhkan orang sakit. Tapi Yesus menjawab, enyahlah kau, aku tidak mengenalmu. Artinya aku tidak menganggapmu lagi sebagai hambaku. Ini sangat mengerikan. Apa yang terjadi bagi Petrus? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak lagi dianggap sebagai murid. Petrus dilepaskan dari tanggung jawab sebagai murid. Sama-sama kita baca. Hari ini perkataan kita bisa mencabut yang namanya anugerah Tuhan dari dalam hidup kita. Bisa mencabut berkat dari dalam diri kita. Maka hati-hati gunakan mulutmu. Ayo nyanyi 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Haleluya. Sekadar mengingatkan. Sama-sama kita baca. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada dan ini intinya. Kalau sudah ada dan, berarti ada pemisahan. Apakah Petrus bukan murid? Kita tahu Petrus murid, tapi Alkitab mencatat, katakan kepada murid-murid, dan Petrus dikeluarkan dari murid. Kalimat ini menunjukkan bahwa Petrus dikeluarkan dari murid. Ini ketika Yesus bangkit dari kematian, malaikat itu berkata, pergilah sekarang, katakan kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Artinya Petrus bukan lagi murid, hanya karena perkataannya. Dia mengatakan, oh aku tidak mengenal dia. Artinya dia memisahkan dirinya dari Tuhan.
Berapa banyak di antara kita orang Kristen memisahkan diri kita dari Tuhan melalui perkataan kita. Ada begitu banyak. Banyak sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka saya ingatkan, engkau sebagai jemaat, engkau sebagai pelayan, engkau bisa beribadah terus, bisa. Engkau bisa melayani terus, engkau bisa berkhotbah terus, bisa. Tapi yang menjadikan dirimu hamba hanya Tuhan Yesus. Amin. Bukan siapa-siapa, bukan pengakuan. Aku bisa mengaku aku pendeta, tapi bagi Tuhan, ketika Tuhan mendapati perkataanku, di situ sesuatu yang akan terjadi, melepaskan aku dari jabatanku sebagai hamba Tuhan. Mari lihat Bapak Ibu Saudara, Petrus dikeluarkan dari kumpulan orang murid hanya karena perkataan. Apakah Petrus menyadari itu? Petrus tidak menyadari. Dia merasa dirinya tetap murid. Itulah sebabnya ketika Petrus dan murid-murid melihat Yesus telah mati, Petrus mengajak rasul yang lain untuk menjalaikan kembali. Dia merasa masih murid. Ayo murid-murid yang lain kita menjalaikan. Padahal Tuhan tidak menganggap lagi dia murid. Hari ini saya ingatkan, yang menganggap kita hamba Tuhan, jemaat hanya Tuhan, bukan siapa-siapa. Amin. Lebih baik tidak dianggap manusia tetapi dianggap Tuhan, daripada dianggap manusia tetapi tidak dianggap Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, sangat-sangat besar efek dari perkataan ini. Walaupun Tuhan penuh belas kasihan, amin. Tuhan kita Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang selalu menantikan kita kembali kepadanya. Itulah sebabnya saya katakan, kalau engkau ketemu dengan orang yang jatuh, semangati dia, bangkitkan dia. Sebab itulah kasih Tuhan yang nyata. Mari kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya. Walaupun demikian yang dilakukan oleh Petrus masih tetap memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Mari lihat. Di sini kita belajar, kalau engkau sudah terlanjur memperkatakan sesuatu, engkau harus tiru apa yang Yesus lakukan. Ada berapa banyak orang tidak sadar, terlanjur memperkatakan karena emosi. Dia berkata, sampai kapanpun aku tidak menganggapmu lagi. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak atau suami, istri, rumah tangga, keluarga karena emosi berkata, udah kita cerai. Kalau sempat engkau pernah berkata cerai, kau harus tarik itu. Seperti Petrus menarik perkataannya. Amin. Kalau tidak, engkau akan mendatangkan kutuk perceraian dalam dirimu. Walaupun tidak sampai cerai, tapi emosi, amarah, kebencian akan terus ada dalam rumah tanggamu. Ya. Jangan pernah perkatakan sesuatu yang buruk dalam pelayananmu. Ketika engkau mulai, ada orang saya temukan seperti ini. Awalnya dia berkata, aku sudah jenuh melayani Pak Pendeta. Dan memang benar, tidak lama kemudian ditinggalkan pelayanannya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, sama-sama, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku pertama. Terus kita lihat, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Terus selanjutnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali. Perhatikan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan Yesus mengajak Petrus mengaku Yesus 3 kali. Ini penting sekali kita pelajari. Sekali lagi saya ingatkan, Petrus menolak Yesus sebanyak 3 kali, dan Yesus mengajak Petrus menerima Yesus sebanyak 3 kali. Ada 3 tingkatan yang harus kita lakukan untuk menolak perkataan kita. Hari ini
kita harus benar-benar mengerti tentang perkataan. Saya akan baca. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ketika 3 kali Petrus menolak Yesus, hatinya juga sedih. Ketika 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus juga sedih. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Iya, karena Tuhan tahu segala sesuatu. Petrus sudah mencabut dirinya sebagai murid. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Konsekuensi yang pertama, Petrus keluar dari murid, dan yang kedua, dia mati tidak wajar karena penolakan akan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya kita baca 19, sama-sama kita baca yang terakhir. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepadanya, apa Bapak Ibu Saudara? Kembali Petrus diangkat menjadi murid karena belas kasihan. Maka hari ini tingkatan yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali. Pertama, pengakuan salah. Kedua, mencabut kata-katanya. Ketiga, mengganti kata-katanya menjadi berkat. Amin. Kalau engkau sudah terlanjur mengatakan, udah gak lama lagi aku, tarik kata-katamu. Tidak, aku menolak itu. Dan katakan, aku bertobat tidak mengatakannya. Dan ganti, aku umur panjang. Amin. Amin, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kalau engkau pernah berkata ke pasanganmu, aku menyesal, bertobat dan tarik kata-katamu dan gantikan, aku mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Amin. Langsung praktek beberapa orang. Aku mengasihimu. Ya. Ada orang terlalu dramatis ya. Tahu kau, sebenarnya bukan pertengkaran ini yang aku sesali, tapi pertemuan kita. Kenapa lah kita harus ketemu? Aku menyesal. Ya. Tarik semua perkataan ini. Ya. Saya pernah mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami ini dulu bukan sekarang. Saya sudah merubahnya. Amin. Ada dulu beberapa orang, ya, tapi puji Tuhan lah, kita semua di sini sudah diberkati Tuhan. Amin. Dulu ketika saya mendoakan orang sakit, ya, selalu orang-orang yang kita doakan ini selalu ada miskomunikasi. Lalu timbul di hati saya, Tuhan, mulai besok jangan lagi kontak orang sakit. Selalu aja miskomunikasi. Udah sembuh miskomunikasi, gitu. Ujungnya apa yang terjadi? Setiap datang orang sakit memang miskomunikasi terus. Udah sembuh miskomunikasi. Selalu menyalahkan. Ya. Ujungnya saya bertobat, Tuhan, saya tidak mau tahu apapun yang terjadi. Setiap orang yang sakit engkau yang menyembuhkan. Jadi tidak ada hubungannya dengan saya. Amin. Amin. Jadi engkau yang berkata seperti itu, berkata sesuatu yang bukan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Daniel, kita bernyanyi dulu, string dulu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita mulai memperkatakan sesuatu yang bukan pujian, ganti menjadi mulutku penuh dengan pujian. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian yang ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita sama-sama menikmati kasih Tuhan. Supaya hidup kita yang selama ini stuck, yang selama ini buntu, seolah-olah Tuhan tidak bisa bekerja, padahal karena kutuk yang sudah masuk dalam diri kita. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian
tidak ada sulit bagi Tuhan. Lalu engkau menarik kata-kata itu. Saya tarik perkataan sulit itu. Di dalam Tuhan semuanya indah. Amin. Amin. Ketika engkau pernah memperkatakan tidak ada harapan, baik dalam penyakitmu, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tanggamu, tarik perkataanmu itu, tolak perkataanmu itu. Dari yang kau katakan tidak ada harapan, saya tolak. Dan saya tidak memperkatakannya lagi. Lalu saya memperkatakan selalu ada jalan bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya dong buat Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau kita semua yang ada di tempat ini selalu memperkatakan yang namanya pujian, tempat ini akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau seluruh anggota rumah tanggamu, seluruh seisi rumahmu, anak-anakmu, orang tuamu, mulut yang penuh dengan pujian, rumahmu akan penuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Mulai hari ini belajar memperkatakan pujian. Haleluya. Sedikit lagi Bapak Ibu, contoh yang kedua. Bagaimana kutuk masuk kepada seseorang ibu? Karena ibu yang selalu melakukan tindakan yang mendahului oleh Tuhan. Mari kita lihat contoh kedua, karena kasih ibu yang salah. Dalam Kejadian 27, kasih ibu yang salah sehingga memperkatakan sesuatu. Kejadian 27 ayat 11. Bagaimana Ribka pada waktu itu lebih mengasihi adiknya Esau dibandingkan Esau. Bagaimana pada waktu itu Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau, yang seharusnya berkat kepada anak sulung kepada Esau. Tetapi karena ibunya lebih mengasihi Yakub, sehingga ibunya menyarankan sesuatu yang salah, dan sehingga kutuk masuk. Walaupun saran itu Tuhan ubahkan menjadi sesuatu berkat. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita baca 1 dan 3. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitku licin. Pada waktu itu ayahnya mereka Ishak sudah mulai buta dan tidak bisa mengenali Esau atau Yakub kecuali dari menyentuh dadanya. Dadanya Esau itu penuh dengan bulu. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu saran ibunya agar mengaku sebagai Esau kepada ayahnya, supaya yang diberkati Yakub bukan Esau. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yakub merasa ragu karena keadaan fisik. Tetapi lihat pekerjaan ibunya. Terus ayat 12. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Yakub takut kalau nanti ayah menganggap aku memperolok-olok dirinya. Apa yang terjadi? Aku dikutuk. Tapi ibunya memperkatakan seperti ini. Ayat 13. Sama-sama kita baca 1 dan 3 ya. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing. Ribka berencana supaya Yakub yang diberkati, bukan Esau. Sehingga memanipulasi, memakai bulu kambing di dadanya, dan memakai baju daripada Esau kakaknya. Ketika Ishak mencium bau daripada kakaknya dan menjamah dadanya berbulu, dia memberkati Yakub. Dan apa yang terjadi? Rencana Ribka untuk mendapatkan berkat bagi Yakub akhirnya berhasil juga. Yang diberkati Allah Yakub. Tetapi perhatikan,
ucapannya itu menyebabkan ia terkena kutuk, sehingga ia tidak melihat keberhasilan Yakub. Mari kita lihat Kejadian 27 ayat 46. Apa yang terjadi oleh karena perkataannya? Keberhasilan daripada Yakub tidak ia lihat. Kemudian Ribka menjadi orang yang pesimis dan sinis. Selanjutnya ia berkata kepada Ishak. Sama-sama ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup. Kutuk masuk ke dalam dirinya. Yakub berkata, nanti aku kena kutuk. Ibunya berkata, biar kutuk itu sama. Harusnya Ribka berkata, tidak apa-apa lah, Tuhan akan mengampuni. Harusnya, tapi dia mengambil kutuk itu dari dalam dirinya. Biar aku menanggung. Ada berapa banyak ibu atau ayah, paling banyak ibu sih, paling banyak ibu berkata seperti ini, Tuhan, tumagot doa Umar Sahih daripada anakku. Ada begitu banyak. Saya pernah dengar seorang ibu ketika menangis, putrinya meninggal, dia berkata seperti ini, ya Tuhan, kenapa aku nggak mati, tapi boruku ini mati. Ada berapa banyak orang berkata seperti itu, seolah-olah itu gambaran dari kesedihannya, tetapi itu gambaran dari memanggil kutuk ke dalam dirinya. Sehingga ketika dia berkata seperti itu, apa yang terjadi? Timbul kecemasan seperti Ribka, timbul ketakutan. Kalau engkau mendapati anakmu sakit, jangan katakan, aduh Tuhan pindahkanlah sakit ini sama aku. Tapi berkatakan, engkau telah memindahkan penyakit anakku ini ke tubuhmu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi, kutuk apa yang terjadi bagi Ribka karena telah menarik kutuk itu. Aku telah jemu hidup. Dia mulai bosan akan hidupnya. Karena perempuan-perempuan Het itu, dia mulai sinis kepada perempuan Het. Perempuan Het ini adalah menantunya, istri daripada Esau. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Akan timbul kegelisahan, akan timbul kutuk-kutuk. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sama-sama dengan iman katakan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulut. Mulutku penuh dengan pujian. Mari pemain musiknya. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan membuat Petrus kembali kepada kebenaran, mengakui Yesus dan menolak perkataannya. Amin. Hari ini saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Selidiki hatimu. Sekiranya engkau pernah memperkatakan sesuatu yang buruk kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada tetanggamu, kepada siapapun, tarik perkataanmu hari ini. Tarik perkataanmu dan ganti menjadi kata berkat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
yang sudah kami dengarkan. Kami percaya melalui firman hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami diubahkan menjadi lebih berkenan lagi di hadapan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya serahkan kembali.
setiap hari Rabu dan hari Sabtu dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bersama-sama di tempat ini berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat, dan untuk semuanya. Begitu juga dengan hari Minggu, setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat akan diadakan di tempat ini ibadah pemuritan. Mari Bapak Ibu Saudara juga yang rindu melayani, dan juga bagi para pelayan, mari kita sama-sama di tempat ini mengikuti pemuritan kita supaya kita lebih diubahkan lagi, karakter kita lebih diubahkan lagi lewat pemuritan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang masih boleh kami rasakan dan kami nikmati pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, anak-anak yang Kau kasih Tuhan, dari berbagai tempat yang bersatu hati menaikkan pujian penyembahan hanya kepadamu. Itulah Tuhan kerinduan hati kami. Itulah Tuhan sebagai pernyataan bahwa kami tak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kami mencari kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan. Dan itulah Tuhan yang kami dapatkan dan kami rasakan dan kami nikmati di tempat ini. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan atas kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu di tempat ini. Kami juga Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini. Kiranya Bapa, setiap firman yang telah ditabur dapat bertumbuh di setiap kami pribadi lepas pribadi, bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami semakin bersyukur dan memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Adalah Tuhan firman pada hari ini, yaitu tentang kutuk Tuhan yang telah Kau nyatakan Tuhan pada saat ini oleh hamba-Mu Tuhan. Kami memahami apa itu kutuk Tuhan, sehingga kami juga mampu melawan dan menjauhkannya dari kehidupan kami. Walaupun kami Tuhan terlanjur oleh kutuk itu, bahkan oleh kutuk keturunan yang diturunkan oleh para orang tua kami, oleh nenek moyang kami Tuhan, semuanya Tuhan kami percaya saat ini diputuskan dengan kuasa darah Yesus. Dan menjadi diberkati orang-orang yang penuh dengan kemenangan, sebab Kau yang telah memenangkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu di tempat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, tempat kami bermain. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terendah Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah kami dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan pelayanan kami di tempat ini. Engkau memberkati Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, yang telah Kau utus untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan semakin tambahkan. Engkau berkati Tuhan setiap kehidupan mereka. Engkau mendengarkan setiap seruan doa mereka ya Bapak, agar kiranya pelayanan di tempat ini oleh Bapak Gembala Sidang kami Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera yang daripada Engkau cukupkan setiap kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan. Kami tahu kekuatan kami sangat terbatas, tetapi Engkau Allah kami yang tiada batasnya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang akan mampu memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan kami. Terpuji termulialah nama Tuhan. Demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan semakin memberkati dan Engkau semakin mengajari kami Tuhan apa itu arti pelayanan, sehingga kami melayani Tuhan dengan segenap kehidupan kami, dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk kemuliaan kami. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang hadir bersama-sama kami di tempat ini, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang merindukan Engkau di tempat ini. Sebagaimana Tuhan mereka datang ke tempat ini
untuk mencari Tuhan dan mencari berkat Tuhan. Demikianlah Tuhan, mereka mendapatkannya saat ini dan mereka membawa pulang ke tempat mereka masing-masing Tuhan, dengan hati yang bersorak-sorai, hati yang penuh dengan sukacita, oleh karena berkat itu bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kan Tuhan berdoa atas pembangunan gedung gereja Tuhan di tempat ini. Kami tetap percaya Tuhan, Tuhan akan turut campur tangan dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami, sehingga gedung gereja ini Tuhan dapat dengan segera diselesaikan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami mohon pengampunan daripada-Mu atas setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering melupakan Tuhan di dalam hidup kami oleh karena kesibukan-kesibukan kami, oleh karena hawa nafsu kedagingan kami Tuhan. Kami sering mengandalkan diri kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ajari kami, tuntun kami agar hidup kami, agar ibadah kami, agar doa kami Tuhan tidak menjadi sebuah kesia-siaan, tetapi semuanya akan menjadi berkat di dalam hidup kami. Demikian Tuhan, ibadah kami ini akan berakhir. Kalau yang mengantarkan kami pribadi lepas pribadi ke tempat kediaman kami masing-masing Tuhan dalam keadaan sehat, selamat dan penuh sukacita yang daripada surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat Tuhan. Terangkanlah kedua tanganmu ke surga, dan hadapkanlah wajahmu ke surga kalau engkau percaya Tuhan akan memberkati. Sebagaimana firman Tuhan telah mengatakan bahwa Tuhan menggantikan kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Maka saat ini kutuk-kutuk yang dari dunia